Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung,
Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Mel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Mel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Mel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Mel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Mel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon
bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise, mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan,
Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar.
Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise, mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas.
Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook.
Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan.
Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya sudah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung,
ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon
bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise, mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan,
Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Mel-Mel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Mel-Mel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Mel-Mel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Mel-Mel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Mel-Mel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar.
Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas.
Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook.
Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Mel-Mel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Mel-Mel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Mel-Mel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Mel-Mel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Mel-Mel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan.
Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung,
ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon
bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise, mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan,
Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Mel-Mel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Mel-Mel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Mel-Mel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Mel-Mel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Mel-Mel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar.
Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas.
Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook.
Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Mel-Mel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Mel-Mel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Mel-Mel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Mel-Mel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Mel-Mel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan.
Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung.
ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon
bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise, mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan,
Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar.
Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas.
Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook.
Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan.
Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung,
Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon
bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise, mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan,
Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar.
Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas.
Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook.
Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan.
Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan, saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung,
Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon
bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise, mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan,
Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar.
Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas.
Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook.
Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan.
Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung,
Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Mel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Mel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Mel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Mel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Mel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon
bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise, mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan,
Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar.
Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise, mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas.
Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kendati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook.
Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan.
Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung,
Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Mel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Mel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Mel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Mel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Mel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon
bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise, mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan,
Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar.
Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPU kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook. Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Peggy Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas.
Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik. Ia lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung. Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu. Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban. Akan tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor. Lantaran takut, Aib saat itu langsung pulang. Menurut Aib, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja. Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu. Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malam harinya dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi. Beberapa hari berselang, Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan. Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Namun Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki. Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki, tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman. Dikutip dari Tribunnews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya. Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media. Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina. Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas 3 DPO diduga pembunuh Vina dan Eki. Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei. Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi. Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jabar. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel ties. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Sebelumnya juga beredar foto wajah Peggy setelah Polda Jabar menyebut berhasil menangkap Peggy. Namun, berdasarkan foto yang beredar pasca penangkapan, ciri fisik Peggy yang ditangkap berbeda dengan versi dari rilis DPO Polda Jabar. Menurut foto tersebut, Peggy berkulit sawo matang dan memiliki kulit tipis. Adapun perbedaan mencolok adalah dari rambut Peggy yang terlihat lurus dan disisir ke arah kanan alih-alih berambut keriting seperti rilis dari Polda Jabar. Perbedaan ciri fisik ini pun menimbulkan pertanyaan publik, khususnya warganet, apakah benar bahwa foto tersebut adalah Peggy pembunuh Vina. Sementara itu, juga beredar akun Facebook Peggy Setiawan terduga DPO kasus Vina Cirebon. Tampak Peggy Setiawan aktif menggunakan media sosial Facebook.
Pada akun Facebook tersebut juga terlihat sejumlah foto Peggy Setiawan. Tampak Peggy mengunggah foto dengan rambutnya yang diwarnai menjadi putih. Foto tersebut diunggah Peggy Setiawan pada sekira tahun 2019. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui, Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Keseharian Peggy alias Perong, alias Peggy Setiawan, 30, yang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon, dibongkar oleh pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan, Peggy sehari-harinya merupakan pria yang rajin beribadah ke masjid. Peggy dalam kesehariannya dikenal dengan nama Robi. Berdasarkan pengakuan ayah Peggy, nama Robi itu sudah melekat sejak kecil. Sebelum ditangkap, Peggy tinggal di kontrakan yang ada di Katapang, Bandung. Ia baru menempati kontrakan itu sekitar 5 hari sebelum ditangkap polisi. Menurut pemilik kontrakan, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik, tak terlihat seperti anak geng motor. Pemilik kontrakan, Ise mengatakan, dirinya sama sekali tak menyangka Peggy ini terlibat kasus pembunuhan Vina dan tak ada gelagat dia sedang bersembunyi atau kabur.